Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Elektronika Daya. Dan ini adalah video kedua. Kita akan membedah satu konsep yang fundamental dalam elektronika daya, yaitu konsep pensaklaran atau switching sebagai basis atau jantungnya konverter elektronika daya. Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Misalkan kita punya sumber tegangan sebesar 9 volt atau baterai 9 volt dan kita ingin memberikan suplai daya terhadap sebuah beban RL yang hanya membutuhkan 3 volt. Cara yang paling sederhana untuk mendapatkan tegangan 3 volt ini adalah dengan menggunakan metode linear, yaitu dengan cara menambahkan resistansi tambahan yang besarnya adalah 2 kali lipatnya dari resistansi beban. Dan itu dihubungkan seri dengan resistansi beban. Sehingga di sini terbentuklah sebuah rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider yang dengan pembagi tegangan ini kita mendapatkan tegangan sebesar 3 volt di sisi beban. Cara ini terlihat sangat efektif, namun dia memiliki dua kelemahan yang sangat fatal. Yang pertama adalah efisiensi dari proses konversi daya menggunakan metode linear ini sangat rendah, hanya sebesar 33,3%. Kenapa? Karena 2/3 dari daya yang disuplai oleh beban itu diserap oleh resistansi tambahan 2 RL dan itu dibuang dalam bentuk panas. Sementara daya yang sampai di sisi beban RL itu hanya sepertiganya saja. Sehingga 2/3 dari daya yang disuplai oleh sumber itu hilang sebagai panas. Kemudian kelemahan yang kedua adalah sensitivitas beban yang itu sangat sensitif sekali, terutama terhadap perubahan RL. Jadi jika resistansi beban RL itu berubah sedikit saja, maka tegangan output juga akan ikut berubah alias tidak stabil. Nah, ini adalah dua kelemahan dari konversi daya secara metode linear ini, sehingga kita memerlukan alternatif lain yang lebih efektif dan efisien. Lalu bagaimana elektronika daya memecahkan masalah ini? Jawabannya adalah melalui proses pensaklaran atau switching. Alih-alih menahan tegangan secara linear, di sini dengan proses switching ini, rangkaian atau sirkuit dihidupkan dan dimatikan secara periodik dengan sangat cepat. Ketika saklar terbuka, maka saklar memutus arus, sehingga arus yang mengalir itu nol atau tidak ada arus yang mengalir, sehingga daya yang terserap oleh saklar ini itu nol. Demikian pula saat saklar tertutup, maka tidak ada drop tegangan atau tegangannya adalah nol. Dengan demikian daya yang diserap oleh saklar ini itu juga nol. Secara teoritis, proses konversi daya dan proses transfer daya dari sumber ke beban ini itu berjalan dengan efisiensi 100%. Kenapa? Karena tidak ada daya yang diserap, daya yang hilang disebabkan oleh proses pensaklaran oleh saklar ini. Maka karena daya yang diserap oleh saklar ideal selalu nol pada kedua kondisi tersebut, baik pada saat saklar terbuka maupun saklar tertutup, maka 100% daya dikirimkan ke beban tanpa adanya pemborosan panas. Mungkin kita semua bertanya, bagaimana bisa proses pensaklaran on-off ini menghasilkan tegangan sebesar 3 volt? Jawabannya adalah pada prinsip rata-rata. Jika kita mengatur waktu penutupan saklar hanya sepertiga dari total waktu satu siklus, atau T/3, maka secara matematis, nilai rata-rata tegangan yang dihasilkan adalah tepat 3 volt. Dengan mengatur durasi penutupan atau yang kita sebut sebagai duty cycle, kita bisa mengontrol tegangan output dengan sangat presisi. Nah, dari sini kita bisa melakukan perbandingan kedua metode ini. Yang pertama adalah dari sisi mekanismenya. Pembagi tegangan atau metode linear tadi, secara mekanisme, resistor akan memblokir daya berlebih. Jadi resistor tambahan yang kita pasang secara seri terhadap resistansi beban itu akan memblokir daya secara berlebih. Sementara dari sisi mekanisme di metode pensaklaran atau switching, dia membuka dan menutup arus secara periodik.
Kemudian dari sisi efisiensi, pembagi tegangan atau metode linear, efisiensinya dia hanya sebesar 33,3%. Sebagaimana yang kita ilustrasikan dalam konversi dari 9 volt ke 3 volt tadi. Sementara efisiensi teoritis di proses pensaklaran itu 100%. Kenapa? Karena saklar yang digunakan untuk switching tadi itu tidak menyerap daya sama sekali. Kemudian, dari sisi kelemahan utama, tadi sudah kita ilustrasikan bahwa di rangkaian pembagi tegangan atau metode linear, terjadi disipasi panas yang sangat besar karena 2/3 daya yang disuplai oleh beban itu hilang, dan itu berubah menjadi panas. Kemudian, kelemahan pensaklaran adalah tadi sudah kita ilustrasikan bahwa dia menghasilkan tegangan yang mengandung riak atau ripple. Maka di sini ada komponen sekunder yang wajib dipakai untuk kedua metode tersebut. Untuk metode pembagi tegangan, dia memerlukan heatsink atau pendingin karena besarnya disipasi panas yang dihasilkan. Sementara di proses pensaklaran, kita membutuhkan komponen tambahan yang disebut sebagai low pass filter untuk mengurangi riak atau ripple yang dihasilkan pada tegangan output. Nah, untuk mengurangi riak atau ripple, kita membutuhkan low pass filter. Jadi peralatan tambahan yang namanya low pass filter. Nah, untuk bisa memahami bagaimana low pass filter itu bekerja, kita perlu melihat kembali pada deret Fourier, pada konsep dari deret Fourier, yang mana sebuah sinyal periodik dalam bentuk apapun itu bisa didekomposisi menjadi beberapa komponen. Misalkan dalam kasus kita tadi, kita mempunyai gelombang kotak yang periodik seperti ini. Maka gelombang kotak yang periodik seperti ini, sebagaimana konsep deret Fourier, dia akan didekomposisi atau dipecah begitu menjadi komponen-komponen komponen DC dan komponen AC-nya. Jadi komponen pertama adalah komponen DC yang frekuensinya adalah 0 karena dia besarnya konstan. Kemudian komponen harmonisa dasar atau fundamental yang frekuensinya adalah sebesar frekuensi sumber dan itu adalah bentuknya sinusoidal. Dan kemudian komponen harmonisa dengan order yang lebih tinggi, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang mana frekuensinya juga lebih tinggi mengikuti order harmonisanya. Nah, gelombang asli atau gelombang kotak dalam kasus ini itu adalah hasil penjumlahan dari komponen-komponen tadi. Komponen DC, komponen harmonisa dasar atau fundamental, dan komponen harmonisa dengan order yang lebih tinggi. Nah, setelah kita memahami skema atau konsep dekomposisi sinyal output yang periodik ini, maka kita bisa memahami dengan mudah bagaimana sebuah low pass filter itu bekerja. Jadi kita kembali ke masalah yang kita temui di proses pensaklaran tadi. Dengan analisis deret Fourier, maka tegangan dengan riak, tegangan yang ada riaknya atau ripple-nya tadi, kita bisa memahami bahwa dia itu memiliki komponen DC dan komponen AC atau komponen harmonisa. Sementara yang dibutuhkan oleh beban adalah tegangan DC murni. Maka solusi dari low pass filter adalah dengan kita memasang low pass filter ini antara saklar dan beban, maka filter ideal itu akan meloloskan komponen DC atau yang disebut juga sebagai komponen rata-rata dan memblokir seluruh komponen AC. Karena komponen AC itu terblokir semuanya, maka hasil bersih dari sebuah low pass filter adalah tegangan 3 volt konstan yang itu tanpa riak sama sekali. Namun di sini tentu ada beberapa catatan teknis yang praktikal. Karena efisiensi filter secara praktikal itu di atas 90%, tidak sampai 100% tentunya. Akan tetapi dengan frekuensi pensaklaran yang sangat tinggi, dan itu bisa dicapai dengan menggunakan piranti seperti MOSFET, frekuensi yang sangat tinggi ini memungkinkan penggunaan filter dengan ukuran yang kecil. Dan kemudian, komponen tambahan juga yang diperlukan untuk mendapatkan tegangan output yang bagus adalah adanya kendali umpan balik. Dalam kondisi nyata, tegangan baterai tidak selalu stabil. Jika baterai 9 volt misalkan melemah menjadi 6 volt,
maka duty cycle 33% itu hanya akan menghasilkan 2 volt atau sepertiga dari tegangan input apabila kita menggunakan duty cycle yang sifatnya konstan. Maka disinilah sistem kontrol umpan balik atau feedback loop bekerja. Sistem akan terus memantau tegangan output, begitu terjadi atau terdeteksi penurunan, maka sistem kendali secara otomatis akan memerintahkan saklar untuk menaikkan duty cycle. Misalkan untuk mendapatkan tegangan 3 volt dari input yang turun dari 9 volt ke 6 volt, maka sistem kendali ini akan memerintahkan untuk menaikkan duty cycle dari yang awalnya 33,3% menjadi 50% untuk mendapatkan tegangan output sebesar 3 volt. Dengan koreksi otomatis ini, maka kita akan mendapatkan tegangan yang selalu stabil di 3 volt atau sesuai dengan requirement yang diinginkan oleh beban, berapapun tegangan yang ada di sumber. Jadi kalau tegangan di sumber itu mengalami fluktuasi, tegangan di beban itu akan mampu tetap dipertahankan di level tertentu dengan menggunakan skema kendali umpan balik seperti ini. Sebagai penutup, inilah wajah utuh sebuah konverter daya modern. Di sisi input kita memiliki sebuah sumber energi, daya masuk mentah. Kemudian di bagian pensaklaran, kita umumnya menggunakan MOSFET atau saklar lain yang sesuai, tapi pada umumnya adalah MOSFET. Kemudian kita menggunakan filtering atau pensaklaran atau penyaringan. Tujuannya adalah untuk mengurangi komponen AC pada output hasil switching tadi. Kemudian untuk regulasi tegangan yang menyesuaikan fluktuasi di sisi sumber, kita menggunakan sistem kendali cerdas yang itu menggunakan microcontroller untuk memastikan bahwa semuanya stabil secara real time. Nah, sirkuit elektronika daya ini adalah boleh kita bilang sebagai mahakarya efisiensi yang menyatukan fisika semikonduktor dengan matematika kendali cerdas untuk menggerakkan teknologi masa kini. Itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.